Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Budiastuti, NIM 19070260050 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai GAGI pada anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian dari GAGI, yang kedua adalah faktor resiko GAGI, yang ketiga adalah gejala dari GAGI, yang keempat pencegahan GAGI, dan yang kelima adalah penanggulangan GAGI. Yang pertama, kita akan membahas pengertian GAGI. Pengertian GAGI. GAGI menurut Dipkes RI tahun 1997, GAGI adalah sekumpulan gejala atau kelainan yang ditimbulkan karena tubuh menderita kekurangan yodium secara terus-menerus dalam waktu yang lama, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Gangguan akibat yodium atau iodine deficiency disorder adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi akibat defisiensi yodium. Istilah ini mencerminkan pemahaman baru akan spektrum yang luas terdiri dari gondok dalam berbagai stadium, kreatin endemik yang ditandai terutama oleh gangguan mental, gangguan pendengaran, dan gangguan pertumbuhan pada seorang anak dan orang dewasa. Kemudian selanjutnya adalah GAGI yang terjadi pada anak dapat menurunkan kecerdasan anak. Anak yang kekurangan yodium memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan anak yang sehat, yaitu sekitar 15 atau 20 poin lebih rendah. GAGI sering terjadi di daerah pegunungan atau dataran tinggi dikarenakan lapisan tanah yang mengandung yodium itu terkikis. GAGI dengan banyak kasus yaitu gondok, kreatin, dan gangguan fungsi mental. Selain disebabkan oleh konsumsi garam yang rendah, GAGI juga disebabkan oleh tingginya konsumsi goitrogenik. Kemudian, selanjutnya ada faktor risiko GAGI. Faktor risiko GAGI yang pertama yaitu faktor konsumsi makanan zat goitrogenik. Apa sih itu zat goitrogenik? Zat goitrogenik adalah zat yang dapat menghambat produksi ataupun penggunaan hormon tiroid. Goitrogenik adalah bahan kimia yang bersifat toksik terhadap tiroid. Zat ini dapat menyebabkan GAGI menjadi lebih parah. Zat goitrogenik tiosianat terdapat pada makanan seperti singkong, kol, kubis, rebung. Pada masyarakat dengan kebiasaan konsumsi singkong dalam jumlah banyak dapat mengganggu pengambilan yodium oleh kelenjar tiroid. Faktor resiko yang kedua adalah kurangnya konsumsi makanan kaya yodium. Pada daerah desa-desa lereng gunung, rata-rata konsumsi bahan makanan kaya yodium yaitu 1-2 minggu sekali. Sedangkan pada daerah yang dataran rendah, konsumsi bahan makanan yang beryodium itu sekitar 2-4 kali seminggu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketersediaan bahan pangan, sosial ekonomi, dan kebiasaan penduduk serta tingkat pengetahuan. Yang ketiga adalah pengetahuan orang tua. Berdasarkan hasil temuan dari Suharyo tahun 1996, di Jawa Tengah ditemukan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua terhadap garam beryodium sangatlah rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Banyak orang tua yang tidak mengetahui dan tidak menghiraukan bahwa konsumsi yodium sangat penting untuk mencegah GAGI. Kemudian, yang keempat adalah defisiensi dari zat lain. Selain goitrogen, juga didapati adanya berbagai zat gizi yang berpengaruh terhadap metabolisme yodium, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kejadian GAGI. Yodium termasuk dalam klasifikasi nutrien tipe 1 bersama-sama dengan zat gizi lain seperti besi, selenium, kalsium, tiamin, yang mempunyai ciri apabila kekurangan maka gangguan pertumbuhan bukanlah merupakan tanda yang pertama, melainkan timbul secara bertahap. Setelah tahap akhir dari kekurangan zat gizi tersebut, tanda yang spesifiklah yang pertama akan timbul. Dalam hal ini, apabila kekurangan yodium dapat menyebabkan gangguan yang sering disebut dengan iodine deficiency disorder.
Sedangkan pada tipe 2, bersama-sama dengan zat gizi lain seperti potasium, natrium, dan zinc, pertumbuhan akan terganggu lebih dahulu, tetapi memberikan penilaian biokimia cairan tubuh yang normal. Konsumsi makanan harian akan menggambarkan status gizi seseorang. Status gizi yang kurang atau buruk akan berisiko terhadap biosintesis hormon tiroid karena kurangnya TBP atau tiroksin binding protein, sehingga hormon tiroid akan kurang disintesis. Yang kelima adalah kandungan yodium dalam air. Penyebab GAGI di daerah endemik adalah rendahnya asupan sehari-hari yang disebabkan oleh rendahnya kadar yodium di dalam bahan makanan dan air minum. Ada beberapa faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan kasus di berbagai daerah endemis yang meliputi pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah gangguan metabolisme fungsi tiroid. Faktor genetik adalah terdapatnya prevalensi yang tinggi kejadian gondok pada beberapa anggota keluarga yang disebabkan rendahnya efisiensi tiroid. Ditemukannya antibodi imunoglobulin dalam serum penderita. Antibodi ini mungkin diakibatkan karena suatu kelainan imunitas yang bersifat herediter yang memungkinkan kelompok limfosit tertentu dapat bertahan, berkembang biak, dan mengekskresi imunoglobulin stimulator sebagai respon terhadap beberapa faktor perangsang. Yang kedua adalah gangguan metabolisme fungsi tiroid. Fungsi tiroid merupakan salah satu komponen sistem yang sangat kompleks. Bila terjadi efek pada salah satu fase akan mempengaruhi status tiroid. Misalnya pada pasien dengan sindrom resistensi hormon tiroid sebenarnya memiliki fungsi tiroid yang normal, tetapi statusnya bisa berkisar dari hipotiroid menjadi hipertiroid. Dengan kata lain, baik kekurangan maupun kelebihan asupan yodium akan memberikan dampak terhadap fungsi maupun morfologi kelenjar tiroid. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah gejala. Gejala dari kekurangan yodium pada anak diantaranya yang pertama adalah seorang anak yang menderita kretinisme mempunyai bentuk tubuh yang abnormal dan IQ sekitar 20. Yang kedua, kekurangan yodium pada anak menyebabkan kemampuan belajar yang rendah. Yang ketiga, terjadi pembesaran tiroid di leher yang ditandai dengan adanya benjolan yang tampak pada leher. Yang keempat adalah rasa lelah. Yang kelima, meningkatnya sensitivitas terhadap suhu dingin. Yang keenam adalah wajah yang membengkak. 7. Pertumbuhan yang kurang baik pada anak. Yang ke-8, penundaan perkembangan gigi. Yang ke-9, penundaan pubertas. Yang ke-10 adalah perkembangan mental yang kurang baik. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan dari GAGI. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang kecukupan yodium yang dianjurkan. Yang pertama, untuk kisaran umur sekitar 0-12 bulan, dosisnya adalah 50 mikrogram per hari. Untuk umur 1-6 tahun adalah 90 mikrogram per hari. Untuk umur 7-12 tahun ada 120 mikrogram per hari. Untuk 12 sampai dewasa adalah 150 mikrogram per hari. Untuk ibu hamil adalah 200 mikrogram per hari, dan untuk ibu menyusui adalah 200 mikrogram per hari. Upaya pencegahan GAGI yang pertama adalah konsumsi makanan yang mengandung yodium sesuai dengan takaran usia. Yodium ini bisa didapatkan pada berbagai jenis makanan mulai dari ikan, telur, kacang-kacangan, daging, roti, susu, dan produk olahannya, rumput laut, serta garam beriodium. Yang kedua adalah pemerintah meningkatkan upaya distribusi garam beriodium yang memenuhi syarat secara merata ke seluruh daerah, utamanya yang menjangkau ke pelosok-pelosok dan desa, melalui koordinasi distributor. Yang ketiga adalah melakukan monitoring mutu garam beriodium di tingkat produksi dan distribusi untuk menjamin ketersediaan garam beriodium yang memenuhi syarat di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah penanggulangan dari GAGI. WHO tahun 1993 menyatakan bahwa program pengendalian defisiensi yodium adalah
adalah dengan fortifikasi garam dengan potasium iodat dan pemberian suplemen dengan kapsul minyak beriodium. Pemakaian garam beriodium ini diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, dan program kapsul minyak beriodium ini diperuntukkan pada kelompok yang spesifiknya adalah seperti anak-anak. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah. Mengingat masalah gagi terutama yang disebabkan karena lingkungan yang miskin sumber yodium, maka upaya penanggulangannya adalah ditekankan pada suplementasi yodium baik secara oral maupun garam beriodium secara parenteral melalui preparat yodium dosis tinggi. Selanjutnya, kegiatan untuk penanggulangan gagi antara lain yaitu yang pertama, dalam upaya jangka pendeknya, pemberian kapsul minyak beriodium kepada penduduk wanita umur 0-35 tahun, pria usia 0-20 tahun, sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Pemberian ini terutama kepada penduduk di daerah endemik berat dan sedang. Yang dimaksud endemik berat dan sedang adalah daerah-daerah yang penduduknya banyak menderita gagi, terutama yaitu daerah pegunungan dan lereng. Yang kedua adalah upaya jangka panjang, yaitu dengan iodisasi garam merupakan kegiatan penanggulangan gagi jangka panjang. Program untuk mengiodisasi garam konsumsi dimulai pada tahun 1975 dan pelaksanaan program mulai tahun 1980 dikelola oleh perindustrian. Tujuan dari program ini adalah semua garam yang dikonsumsi oleh masyarakat itu baik yang menderita maupun yang tidak, dan garam beriodium tersebut di seluruh wilayah Indonesia.